Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, wa ma bikum fa bi ni'matin min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-awlada amanatan lil walidain. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidi saqalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama jaddil hasani wal husain wa ala alihi wa ashabihi sa'adati darin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad ruwiya anna Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul walad ala walidihi ay yuhsina ismahu wa ay yuhsina mardi'ahu wa ay yuhsina azabahu wa ayyuhsina ta'amahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'du. Ashabul fadail wal fadadil, para alim, para ulama, para kiai, para imam, para masyayikh, guru-guru kaula sadaya, ta'ziman Syekhuna al-Mukarram, kesepuhan Bapak Kiai Mas'ud, Syekhuna al-Mukarram, Bapak Kiai Ahmad, Syekh al-Mukarram, Bapak Kiai Muhammad Hashim, Sunan Mukarram, Bapak Kiai Syaifullah Al-Waya Jakarta, Sunan Mukarram, Kiai saksi lain Zubaid, semua kiai kita, guru kita, masyayikh kita, kita doakan bersama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Afratul pemerintahan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita doakan karena kita sebagai rakyatnya wajib mendoakan pemimpinnya,
Mudah-mudahan pimpinan kita, lurah kita sama panjang umur, sehat walafiat. Semua yang hadir di malam ini sama saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barokah, loba duitna, loba emasna. Bagi rosa siapa amin. Pada doakan kudu gitu. Serang mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin. Marilah kita yang belum mengatur waktu penata acara, akhirul kiram, akhirul fillah, anu didirin kaulah yang saya hormati. Tak lupa pula wabil khusus kepada Sahib al-Bait Bapak Masuhi beserta Ibu beramanah di Tamihan, Makarsa, Abah Basro dan istri. Kenapa dan istri tidak paham namanya? Yang saya hormati pula lebih-lebih kepada Ananda yang dihidangkan, yaitu Ananda Akhdan Mumtaz Firas yang saya cintai dan saya doakan mudah-mudahan Ananda Akhdan Mumtaz Firas dijadikan oleh Allah anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada ibu bapaknya, dan suatu saat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Suril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok manusia yang paling agung, sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling benar. Tidak ada makhluk Allah sedunia yang paling benar, cuma satu. Beliau adalah baginda Muhammad Rasulullah SAW. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, juga sholawat dan salam mudah-mudahan lumeber ka urang sadayana salaku umatna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sani wa daraji adbadayagi raddal alamin ya umailal ju'i wal karami ya umailal ju'i wal karami sareng-sareng ya Rasulullah.
ngaji nesiro baring kiai ngaji nesiro baring kiai ya Rasulullah. Semuanya ngiring. Insyaallah baginda Rasul melihat wajah kita secara ruhiyah, melihat wajah kita yang membaca sholawat, melihat wajah kita yang lagi melantunkan sholawat. Insyaallah kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ruhailal judi wal karami, ya ruhailal judi wal karami. Wong urip iku bakal mati, sing ora ngaji bakal rugi ning dunya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka, rugi akhirat bakal sengsara. Ya Rasulullah, alhamdulillah. Kalau kita lihat mencermati syair ini karangan wali kutub, wali besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dalam kurung Gusdur. Jadi ngaji Yosiro ini cerita ngaji. Duduk kita seperti ini dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat masih utama duduk kita sekarang seperti ini. Kalau dibandingkan dengan ngalayat jalma 1000 jalma negeri masih utama kita duduk seperti ini. Kalau dibandingkan urang nganterkeun mayit ka kuburan 1000 mayit masih utama kita duduk seperti ini. Sehingga Gus Dur memberitahu ka urang kabehan wong urip itu bakal mati. Ye sadaya nu cari di dieu kabeh bakal maut. Calon mati untuk tertib bakale mati. Sing orang ngaji bakale rugi. Sehingga baginda Nabi kalimatnya basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira supaya umatnya daek ngaji. Tadi pamungana geus dibejaan. Ini dakwahnya para wali-wali terdahulu, termasuk Wali Songo, itu awalan memberikan pambita-pambita dulu supaya manusia masuk kepada ngaji. Ulah langsung disingsiran, kalapur. Jadi disingsiran dia kabur dengan ngaji. Contoh
cak pemerintah kamari wayahna nyajina eureun heula cak kaula nyajina teu disuruh ieu bakal teu sorangan. Pulau ikut bener bisa. Ya kaula ngomong gitu deh, sok diperhatikan. Tapi kan wani demi kebenaran. Tapi taat kepada pemerintah wajib. Ayo, sebelum Idul Fitri kaula dapat undangan, surat tertera jelas kepada pengasuh pondok pesantren Hidayatus Sibiyah, besok harus memakai masker dan cuci tangan. Saya taat. Sebelum berangkat saya butuh cuci tangan, kan duduk. Ya kan, perintah Nabi itu. Pakai masker, pakai kaula teh isi dia. Lamun teu surat undangan, mau pakai cara kita kan batu undangan, berarti kita pakai. Aduh, kudu langge make masker, tapi rada izin. Upaki saya polisi sedikit. Ya haji sieun aing mah sieun. Aing mah taat. Tuh sia. Ya ibadah, taat sih. Yang penting taatnya kepada pemerintah yang benar. Disuruh nyolong mulai dari. Sing orang ngaji bakal rugi. Istri bijak bukannya nabi nganjal mana malawas karena ngaji. Sing orang ngaji bakal rugi. Rugi dunia tak masalah. Tapi yang dikhawatirkan adalah rugi di akhirat. Bakal cilaka, bakal sengsara salarasna. Naudzubillah. Subhanallah. Tadi saur kiai kan diisi jasmani dan rohani. Ini jasmani bentuknya seperti ini. Sadulur ulah sok mikirkeun jasmani bae, rohani ge hideung. Ayeuna jasmani urang perlu dikopian, rohani pun perlu dikopian. Kumaha dikopian mana? Di mana can beres wiridan ulah pikir. Naon sababna eta keur ngisi rohani. Ieu mah lu nanti likum-likum leos pencet cangang lehot jingging cana kolor mantok blot. Kabaca kiai nyarios. Mantaro kawirun bahwa monyet. Karena itu suara baru sudah ya kiai sudah Arab. Langsung sudah diajar mengaji. Kembali. Ini acaranya adalah walimatul hidayah dan sekaligus Kang Haji silaturahim ke Sahibul Bait Bapak Nasuhi termasuk rohana anak kaula. Kenapa nyebut anak kaula? Kantos di paling ibu walaupun saya kenal ada yang sosok dan bisa tilu tahun lagi is mantap tilu tahun lah masa hari ngaji nama dacang pasti pemurang jika teman kemarin tilu bulan mulai kawin lu idei 7 bulan kawin itu kumaha maksudna sebulan Cibentang ngaos ikan haji anak kaulah jadi payu cari payu nah itu mah memang katanya saya jodoh jika yang dunia bedi sedekah kakak haji bisa diizinan itu pulang tiga barang ada silaturahim ada silaturahmi dua kalimat ini semuanya benar semua. Ada kalimat silaturahim artinya menyambung tali kasih sayang. Ini di malam ini Kang Haji hadir ke tempat ini menyambung kasih sayang bagikan serahim si ibu. Jadi asa keluarga. Kalau kalimat silaturahmi artinya menyambung rahimnya ibu. Dua kalimat ini dua-duanya benar sadaya. Lah, karena
sabada Idul Fitri acaranya silaturahim, tapi karena sabada urang riaya Idul Fitri ditambahan jadi silaturahmi halal bil halal. Eta kalimat halal bil halal eueuh di Mekah bahasa eta, eueuh di Madinah. Eta teh halal bil halal teh kalimat satu karangan ulama besar yang pertama mencetuskan adalah Ki Haji Wahab Hasbullah di dalam. Mudah-mudahan silaturahim akan hajikan dia biasa katambi keluarga Sayyidul Hajat wabil umumku blok di Sanaya. Kita katambi. Insyaallah upami tos katambi jaminan dari Allah dua. Satu, pasti panjang umur, sehat walafiat. Luka dua, bakal barokah urusan rezekinya. Selanjutnya, kalau cerita anak soleh, kita buka daripada Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Ghazali. Jadi mencari anak yang soleh di zaman akhir ini kal kibritil ahmar, bagaikan waliran berwarna merah. Sedangkan waliran di urang seseurna warnana warna seperti ada tahnon dan tutup meja warna. Di mana dibelem? Di mana dibelem? Ya buruk lah. Soal bau baderi. Kurung gelap di karibah. Bener. Gak bisa bawa gelap. Pintar ya. Iya tuh. Berarti belum bisa dicabut. Berarti betul. Ya, lamun ngaji seperti ini enak. Tuh soal di panggungan soal isi. Itu mah bareng ya, kopi bareng. Saudara itu. Tidak ada perbedaan untuk kita. Jadi apa sih soleh? Soleh itu adalah al-qimu bi hukukillah wa bi hukuki ibadi. Jadi definisi daripada soleh itu adalah manusia yang bisa menjalankan hak-hak Allah dan bisa menjalankan hak-hak manusia. Punten, sholatna rajin, berjamaah terus, ngaji unggal waktu, tapi mualan galem batur kan soleh, kan soleh. Disuruh sayur. Oh, ada nyuruh, nunggu gedung ya disuruh, nyuruh tak berarti nunggu belum. Jadi lamun dia disuruh, waalaikumsalam ya. Ya benar. Soleh itu sulit. Sehingga dikedepankan dalam bidang apapun adalah soleh. Kalau sudah soleh tercakup semuanya. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam mohon kepada Allah, bukan ya Allah berikan anak saya pintar cerdas, tidak. Mintanya soleh, dikala soleh pasti pintar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas sholihin. Jelas. Lah kumaha carana urang kabehan supaya ngagaduhan anak soleh sareng solihah, sehingga baginda besar Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan ke urang sadaya. Tadi di awal saya baca hadis dalam mukadimah, hadis yang diriwayatkan oleh garwanya beliau
Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul walad ala walidihi ayyuhsina shalah. Pertama, jadi kewajiban orang tua sabada gaduh putra, pertama berikan nama yang terbaik. Ini kata baginda Nabi, bukan kata Kang Haji. Kang Haji cuma sambung lidah saja. Berikan nama baik bagaimana? Kalau bisa beri nama yang terbaik, ambil daripada Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, wala Abdul Baik. Nabi Zahra Abdul Baik. Salah tuh. Kalau nama Abdul itu ngaran bangsa. Bangsa apa? Bangsa kali kelam. Jadi, dan di antaranya nama yang paling terbaik dan dicintai oleh Allah, Muhammad Ahmad. Baginda Nabi terkenal di alam dunia namanya Muhammad. Kalau di alam langit itu Ahmad. Di alam aras namanya Bigdan. Itu terkenal. Sehingga urang kabehan kedah tapakulan, mudah-mudahan dengan diberinya nama Muhammad Ahdan Muntas Firas, mudah-mudahan kacepetan soleh mati itu. Sehingga ada satu kaidah, la yaduru bi baitin isma Muhammadin isnain ausas. Teu aya gorengna di hiji imah di mana urang gaduh anak umpamana 12 aya setengah losin salusin atau setengah losin genep. Tidak ada buruknya di itu rumah ada nama Muhammad sampai 3. Yang pertama Muhammad, kedua Muhammad, yang ketiga Muhammad. Tidak masalah, justru baik. Bahkan kalau dibalikan kita punya anak umpamanya 12, tidak ada nama Ahmad atau nama Muhammad, berdobong itu keluarga kakaknya kan. Iya. Iya, ayah Muhammad Kabir, Muhammad Sohir. Iya. Ada Muhammad Tawil, ada Muhammad Nabi. Qasir gitu. Itu bahasa Arab ya, yang tidak bisa dipahami oleh orang tua yang zaman 70-an begitu. Nah, ini diantara. Kenapa nama dikedepankan oleh baginda Nabi? Barangkali terjadi di zaman dulu Islam belum masuk. Bahkan sudah masuk pun masih jahil. Sana nih abdi teh nama jelek. Itu kan goreng nama. Ngaran naon eta? Lau. Jahe. Coba kan? Delek. Eta ngaran kanjel anu lebih lucu bubuahan. Sana nih Nini Bolen. Lah karena sudah banyak orang yang paham terhadap agama, dikala melahirkan anak datanglah kepada orang yang paham agama. Naon tah tapahulan dinuakeun sekaligus. Dulu zaman Nabi, dikala datang kepada Nabi itu setelah melahirkan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, gaduh putra nih, pertama siapa ngaranna? Udah beri nama Abdullah. Sehingga di zaman baginda Nabi banyak yang namanya Abdullah dan semuanya jadi ulama besar semua. Siapa beliau? Ada kata Durikit, ada 3 Abdullah. Yang terbesar para hadis sudah dijelaskan dalam kitab. Siapa beliau? Pertama Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Ini di antara 3 Abdullah ini pada waktu kecil nak kekurangan sok masuk ke majelis baginda Nabi. Jadi kan jadi ngaos kekurangan receh celik itu bukannya Nabi diantar. Maka di mana orang ke pengajian aya budak rame kalau dicarikan. Itu ada riwayatnya zaman Nabi Kang Haji gitu. Budak Allah receh tidak masalah. Kenapa? Barangkali pendengarannya sepintas bisa mendengarkan kalam hadis yang dibacakan oleh dia. Akhirnya membudak bicara kabur, jadi cara kabur. Ya, ini baginda Nabi.
Abdullah yang tiga ini di mana pengajian baginda Nabi di masjid itu, wah keluar nangis di antara pengajian Nabi. Bahkan sok digorowan sini bahasa orang kan saya diusap bukannya Nabi. Usapan tangan baginda Nabi menjadikan anak yang soleh dan dijadikan ulama besar di zamannya. Itu pandangan kanjeng Nabi, beda dengan pandangan urang. Pandangan urang mah pakai usapna malah keras. Gambaran nih gambaran. Riwayat sepintas dengan kalimat Sirojau wa qamaru muniro. Sirojat itu di mana lampu. Ya. Muniro itu cahaya yang menggeliat. Jadi dengan adanya cahaya nur baginda Nabi masuk kepada seseorang sehingga orang itu menjadikan alim. Ini gambaran lagi, bukan aja dicontohnya. Secara syariat ini Kiai Muhammad Hasim. Secara syariat Nur Muhammad. Kenapa? Tak mungkin menjadikan kiai kalau tidak ada nur baginda Nabi. Maka manusia tergantung banyak sedikitnya nur kanjeng Nabi masuk ke dirinya. Kalau banyak nur kanjeng Nabi, kesolehannya tinggi. Sehingga orang soleh dikala baca Bismillahirrohmanirrohim saja beda dengan orang-orang biasa. Kalau orang yang tingkat kesolehannya sudah tinggi dengan membacakan Bismillahirrohmanirrohim ilmu karacai sudah mencapai kepada Bismillahnya Nabiullah Adam alaihissalam wa allamal Adam asma'ullah summa arduhum alal malaikat. Ini Bismillahnya orang yang soleh, bahkan bisa menerobos kepada Bismillahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bismillahi majreha wa mursaha. Dibaca JR boleh? Ya boleh ya. Bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bisa jadi dengan ketingkatan solehnya membaca Bismillahirrahmanirrahim bisa menerobos kepada Bismillahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Bismillah. Maka punten urang lamun kerjara ka para habaib yang ulama besar. Contoh kita jarak ke Habib Lutfi kalau loba tamu datang dibikin barokah cuma dicopot. Cuma ditiup, tiupannya lain dengan tiupan kita. Itu orang soleh. Bisa disebut waliun min awliyaillah. Cokot diciduhan dikit, balik itu bisa terjadi. Kenapa? Orangnya soleh. Tapi jangan berani-berani kita mencontoh Habib Lutfi. Bismillah diciduhan, repot orang. Lain dikatakan. Ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bahasa Islamnya ajimat, ya, jimat. Jadi seperti orang-orang yang sakti terdahulu kiai, ada yang namanya kesatria, ya, ada yang namanya preman, ya, orang-orang sakti. Itu pasti bukan jimat. Jimatnya macam-macam. Tapi jimat kita itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa disebutkan jimat Bismillahirrahmanirrahim? Ini ijazahnya Bismillahirrahmanirrahim dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari turun nyampai ila baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah ijazah Bismillahnya langsung dari Sayyidina Jibril ijazah Bismillahnya langsung dari Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya punten di mana orang rek minum air Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada penyakit di dalam, insya Allah dihilangkan oleh Allah. Barokah Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ayyuhsina asma. Yang kedua, wa ayyuhsina mardiyah. Jadi yang kedua, dikala ingin anak kita menjadikan soleh dan solihah, perbaiki dalam pengurusan. Jadi ngurus nasi hade. Terutama murang kali mu'alif dimulai dilahirkan sampai karena waktu balik, ini yang paling bisa mendekatkan
mengarahkan anak itu kepada kalimat-kalimat Allah adalah sang ibu. Sehingga baginda Nabi pernah bersabda, al-ummahatu madrasatul kubra, bahwa seorang ibu itu adalah madrasah terbesar bagi anak-anaknya. Jadi siapa beliau? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu seorang nabi, seorang rasul. Kenapa anaknya menjadikan kafir kan? Karena istrinya tidak salihah. Yang kedua, siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jadi nabi, abahnya Adam tukang nyian berhala. Kenapa jadi nabi? Karena istrinya salihah. Berarti yang berhak mendidik anak soleh itu adalah seorang ibunya sendiri. Ada kalimat sing rajin di mana budak pesare dibaca ke alam masyooh 7 kali. Kan itu ayat penjelasan dina hikmah. Sama macam ibuna. Di mana geus galade sakarora pesantren dikhususkeun nama hiji-hiji bacakeun Fatihah 40 hiji bari keur siat. Baca di 40 hiji bari deui keur si B. Itu seorang istri yang baca, bukan abahnya. Sehingga abahnya paham terhadap agama, tidak bisa menjamin anaknya jadi ulama. Kalau istrinya tidak soleh, kalau tidak istrinya tidak solihah. Maka pokok pertama pendidikan awal adalah seorang ibu, didik dengan baik. Terus ucapan yang baik. Karena ucapan tidak baik bisa direkam oleh anak-anak tersebut. Ayeuna lamun indung bapana nyebutan goblok bangsa, pasti budak nage nurutan. Asli betul. Ya sok aya budak goblok sih. Bangsa sih. Diteliti anak saya. Anak saya pantesan. Abahna sok. Jadi mungkin buah murad nanti jauh tidak tanggal. Cuman jangan jadi andalan, ya, jangan jadi andalan. Pengurusan. Jadi tidak seperti memberikan telapak tangan begitu. Jadi anak soleh tidak. Dari mulai nama pengurusan, terus wa ayyusina adabahu. Coba perbaik tata krama, kesopanan, akhlak, sopan santun. Penuhi. Yang hari ini, malam ini, detik ini, coba kita lihat anak-anak kita. Justru aja anak-anak kurang baik. Tata cara kesopanan bicara, tata cara sopan berjalan, itu sudah hampir hilang. Kenapa? Bidang pendidikan akhlaknya kurang dikedepankan. Sehingga Imam Syafi'i, imam besar kita semua, pada waktu akan berangkat pesantren mondok, minta izin dan doa kepada ibunya. Kata ibunya, berbahasa urang Syafi'i, didoakeun ku ibu. Tapi bagaimana di mana lulus ke pondok pesantren, lihat akhlaknya di situ. Dikala akhlaknya baik tetap di situ, tapi dikala akhlaknya tidak baik, walaupun ilmunya tinggi, keluar dari itu. Jadi dalam bidang apapun, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun dunianya, kalau akhlaknya kosong, tidak ada manfaat dalam kehidupannya. Berarti akhlak yang pertama dikedepankan. Paham lah ya? Itu akhlak. Wa ayyuhsina adzabahu, anu kaopat ya leuwih berat. Wa ayyuhsina ta'amahu, perbaiki makanannya. Ayeuna lamun aya budak itu di pesantren bandel. Belat itu pinter teh. Disuruh tawaran ngeuleuan, ya. Sorogan mau disuruh dibaca teu bisa. Ibu budak belet. Padahal budak kana bengras gitu teh. Jika kurang bengras gitu teh. Tapi kok belet? Diteliti, naon dia menjadi matang? Barangkali dari kadaharan.
ya diteliti pamana saha kan tukang naon bapak ayo terus itu naon sebabna kadaharan itu adalah pokok pertama dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam hadis baginda Nabi tentang urusan pernikahan, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini falyattaqillah bisadri. Jadi saya jalma mengajarkan ini urusan masalah makan. Ngajarkan berarti kan jadi jangkap gitu ya, istri dan sebagainya. Di kala jelema nikah berarti sempurna sabara agama, jaga sabara deui. Sahabat naros, ya Rasulullah, wa mahya. Naon sabarana? Jawab kanjeng Nabi, wa hiya al-batnu. Beuteung sadulur. Ieu lamun urang geus berkeluarga, urang boga beuteung dua. Beuteung urang jeung beuteung pamajikan. Bijil hiji ti beuteung pamajikan urang, boga beuteung tilu. Bijil deui dua. Betul opat terus boga 7 bae ge. Urangna 2, 7 tambah 2 sabaraha? Salapan beteung kurang kudu dijaga. Ayeuna lamun boga sasatoa, boga embena genep tuh, beteung embena genep nambahan. Ulah sabeuna-beuna ngalaleupan batur. Kudu dijaga tuh urang naon sababna eupan batur dipareupkeun kana embena dijual ka pasar wage, duitna kurang pake baso. Lain ngadahar baso sia karang naon ngadahar panah sampai batu. Ayo sia jauh ieu apa sudah. Berarti beuteung itu kudu dijaga ulah saasup-asupna. Kitu aya kadaharan ulah langsung bae ka jenting lapar tanya heula nu saha. Kecuali di dia mah geus halal tadi geus dipersilahkeun jaya. Ibarat dibiarkan ge jeung piripitna anu bisa mah mana mau ya halal. Jadi halal itu adalah segala-galanya. Naon dia? Oh iya, 14 rakyat saya. Sudah kita ngajinya ngobrol. Jadi kalau begini kita akur. Maksud dalam akur itu kayak penyampaiannya jelas. Selanjutnya Kiai, dengan makanan halal hati jadi bersih. Dengan hati bersih sudah hidup bahagia. Sehingga dengan sok ngelawan. Kajal-majal sok ngacungkeun lumun, bari luhur ya, bari nangtung. Zaman ini adalah zaman modern. Zaman luar biasa. Ngomong naon sih ya. Lebih canggih zaman dulu daripada zaman sekarang. Dijelaskan dulu, kan dijelaskan aku ya betul. Saya gambarkan dulu di Jakarta itu ada nama Habib Abu Bakar bin Salim As-Segaf. Ini wali. Biasanya wali kebanyakan min duriyati Rasulillah. Jarang wali bukan duriyah, jarang. Walaupun ada. Si Abu Bakar bin Salim As-Segaf ini kedatangan tamu dari Kalimantan. Kalimantan kan jauh nyebrang ya. Kedatangan tamu ini sudah 4 bulan teberes jeung pamajikan. Jadi membahasa orang elit gitu dah. Pamajikan sare di kamar, mana di balai, pamajikan sare di balai, mana di dapur, terus be. Madang teu bareng ya. Pineuh teu bareng. Segala tebaran itu selama 4 bulan. Duduk coba ke Habib Abu Bakar bin Salim minta barokah. Ini berangkat dari Kalimantan ke Jakarta sampailah. Ini cerita sih. Sampai ke Jakarta depan rumah Habib Abu Bakar bin Salim As-Segaf. Assalamualaikum. Masuk. Duduk. Ada apa? Begini saya itu lagi komplain dengan istri saya 24 bulan, gak ditanya, gak diberi makanan, pokoknya sedih saya. Gimana caranya Bib supaya istri saya seperti semula setia gitu. Oh gampang. Eta Habib Abu Bakar bin Salim As-Segaf candak gelas, ya, candak sendok, candak aman kopi aman gula. Teremos saya cicipin, kocek, ingin kopi. Setelah dibikin kopi, pas kebetulan Habibnya duduknya dekat jendela, itu kopi kan ada jendela. Tadi pendek, itu kopinya.
Baris. Sudah, kamu pulang. Ini orang Kalimantan bingung. Loh, saya minta syariat supaya istri saya kembali seperti semula, kok cuma begitulah suruh pulang. Bib gimana? Saya bawa apa? Udah pulang aja. Istri kamu sudah menunggu di pintu, tidak pakai baju. Mereka kan rindu sama suami. Nanti di kalau sampai ke sana, sudah langsung aja. Ini 17 tahun kaki gitu. Lahirai pulang. Nepi ke Kalimantan. Mungkin perkiraan 10 meter dari istrinya di Nalawak. Halo cakap gitu. Kalau bahas halo kaget kan suami kok gitu. Maksudnya gimana? Sini maksudnya gimana? Ini malam Jumat Tuh coba. Betapa luar biasanya 4 bulan tak bertanya, 4 bulan tak kenal. Habis dari Habib, istrinya langsung setia, langsung datang ke imam. Gus pokoknya datang ke imam mana aja. Beres ya, beres itu ditanya. Dek, maksudnya gimana ini kok jadi seperti ini? Enggak, tadi perkiraan jam 10 ada orang yang nyodorin kopi lewat jendela. Ini minum, saya minum. Setelah minum saya ikut terus kepala saya. Jakarta bisa sampai tangannya di Kalimantan. Canggih banget dengan zaman sekarang. Canggih zaman dulu. Kenapa? Hatinya bersih. Dengan kebersihan hati, tangan beliau bisa sampai ke Kalimantan. Bisakah kita, kalau kita bisa membersihkan hati kita, akan bisa seperti Syekh Abu Bakar bin Salim Asghar. Bagaimana caranya? Membersihkan dengan diri sendiri, dengan mendekatkan kepada Allah, perbanyak husnudon kepada manusia. Kebanyakan kita itu suudon, semakin keruh hati kita, semakin deras hati kita. Bahkan para wali-wali terdahulu melihat apapun mereka angkat tangan berdoa. Kalau berjalan malam ada orang lagi nasihat, ya Allah berikan hidayah mereka sehingga kembali kepada Engkau ya Allah. Balik selain dicarikan. Namun sebabnya perjalanan beda-beda. Ainalah menjalma ke nasihat dicarikan begitu tambah nasihatnya. Udah kumaha tuh? Bere bibita, bere kasopanan, bere akhlak. Insya Allah hidayah Allah datangna ka jalma-jalma anu hatena bersih. Hatena kotor mah sulit mendapat hidayah Allah. Mudah-mudahan urang kabehan anu hati di tempat diberi hidayah oleh Allah, sehingga hati urang belajar bersih, diperbanyak husnudon terhadap sesama manusia. Supaya apa? Supaya husnul khotimah. Saya baca daripada riwayat yang saya cintai, yang saya banggakan, bahkan saya rindukan, dan setiap waktu saya baca sholawatnya beliau adalah Kiai Haji Muhammad Sini Abdul Ghani yang disebut Abah Sepuh. Ijazah sholawatnya dari muridnya nyambung kepada beliau. Kata beliau, jika kalian ingin mati husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah, husnudon kepada Allah dan husnudon kepada hamba-hamba Allah. Berarti dikala kita ingin belajar baik hati, dikala orang kabehan hayang bersih mana, coba lihat kepada seseorang itu, lihat daripada sisi kebaikannya. Jangan melihat kepada sisi keburukannya. Lamun urang ningali ka hiji jalma dina sisi kaburukan wae sampai modal pasti bakal goreng baik perasaan. Tapi lamun urang ningali ka hiji jalma dengan kebaikannya, dengan kebagusannya, dengan kasayanana, insyaallah hati urang bakal hadir. Berarti bisa disimpulkan bahwa tergantung pandangan kita kepada seseorang, itulah pandangan yang terbaik. Berarti belajar baik kurang dikala ningali batur keur salah, ulah sok ningali salah mah, coba tingali bener mah dirangkul. Hese kan? Hese. Sehingga hadis Nabi setelah
datang bulan Syawal ini nyambung dari kalimat tadi silaturahim, silman kotoran. Coba sambungkan orang-orang yang memutuskan saling silaturahmi terhadap kita. Jadi, biasanya kayak wa'fu amman dolam. Coba maafkan orang yang pernah berbuat dolim kepada kita. Maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Berkapilu wa tubti man haram amman haram. Coba beri orang yang tak pernah memberi kepada kita. Enak sih baik. Lolobana di urang lamun batur mereka urang sok limpal merek, itu hal biasa. Yang luar biasa itu kita memberi kepada orang yang membenci kepada kita. Punten. Ya sangat. Iban. Mang Iban itu kakang haji jengkel bagus. Harap pokoknya pol tinggal nanti. Nah, coba Kang Haji belajar baik. Isu-isu mencit hayam jabung boleh dicolong karena rantan boleh. Kejurnas seboboko kamu ter anteran raja maeta bisa mual. Ya, lamun dipaksakan bisa, tapi jarang sering gigi diantarkan ke itu. Kurang antarkan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih kersa aya kadahara mangga itu geus ditampi jeung teu ditampi nama terserah nu bersangkutan. Hareupeun urang ditampi, hatur nuhun. Katampi urang bijil eta solong lauk sa pinuh rantan dibaikeun kana wae saripeu bisi diracunan terserah manehanana itu. Padahal teh diracun. Berarti hati yang bersangkutan masih kotor. Zaman terdahulu itu dikala ada makanan-makanan khusus dari musuh, baik itu ada racunnya atau tidak, mereka sudah paham ilmunya. Sehingga dikala dimakan, bismillahirrahmanirrahim, yaduru marasmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Minum tidak akan pernah kena dengan kita. Contohnya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran Nabi kita untuk kita. Sehingga kalimatnya sunnah. Apapun yang dilaksanakan baginda Nabi, dikala dilaksanakan kurang itu jadi sunnah. Menang pahala. Contoh, Kangjeng Nabi di mana bade salat nyusur heula siwakan. Urang ngalaksanakeun siwak, menang sunnah Kangjeng Nabi, menang pahala ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi di mana salat ngangge rida, ini rida namanya. Kiri mangga, urang urutan, menang sunnah Kangjeng Nabi. Teu kudu kiai bae. Lamun ngaku umat Nabi atau ngerasa di aku umat Nabi ngake sorban menang pahala ganjaran ti Gusti Allah sebab urang ngalaksanakeun sunah Kangjeng Nabi. Itu salah mah jalma make sorban kiai lain make sorban belum di ngomongna. Nah sababna teh nyaho sunah Kangjeng. Jadi sifatnya umum. Seperti siwak ya, siwakan bahasa Arabnya siwak. Jadi susur gitu kan. Jadi susur kiai. Itu di bawah ya, di musola ya. Itu sebagian daripada sunnah Nabi, kayaknya di bawah. Jadi kemana Allah sebab. Yang kedua, yang ketiga tadi sudah dua ya. Yang ketiga, baginda Nabi itu suka minyak wangi parfum. Kita pakai, kita dapat sunnah Nabi, kita dapat pahala. Sehingga barang siapa yang rajin memakai minyak wangi,
otaknya akan cerdas. Kenapa? Terhisap dengan wangi-wangi. Sunnah Kanjeng Nabi, di mana orang ngelaksanakeun anak menang pahala di Gusti Allah. Kanjeng Nabi di mana ngaleut tuh sampai urang can bisa ngaleut sareng seperti Kanjeng Nabi aja. Di mana ngaleut Kanjeng Nabi ge contoh lagi, saya lain gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Teguh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Teguh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Teguh. Alhamdulillah. Biru kali ini. Ini dapat sunnah Nabi dan dapat pahala dari Allah Subhanahu. Beda jeung hidupna urang kalangannya. Ini nyebut urang kalangannya serta Mangkuri karena salur tetangga berarti itu pindah kali. Mangkuri hari minum pasti sawah. Lain bagi kelas, tekona langsung dijunjung. Nah, itu karena ilmu tarsan. Berarti dapat sunnah tarsan, iya, tapi tidak dapat pahala. Dapat pahala siapa? Pahala tarsan. Tergantung kita menuruti. Kanjeng Nabi ngingu jenggot. Jadi Kang Haji mesti keroki. Sunnah Nabi. Aya jenggotan berarti menang sunnah Nabi, menang pahala di Gusti Allah. Aja biaya, saya tidak. Kalau pakai iman di sekolah sih sudah ada tanda itu. Tanda apa? Tanda kemuliaan dari Allah. Di mana ya bisa bilang si orang ini diisi, pakai isi. Bahkan bodas kemuliaan di Allah itu. Pertama yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bilang gula itu kemuliaan. Jadi di mana ya wis kemuliaan sudah. Kedua nama Mambejat sudah tikus dia. Bahwa wis dekatkan itu daripada dekatkan ini. Dekat mana itu? Jadi takkan rasulullah Kanjeng Nabi, insyaallah dikala kita bercerita sunnah Nabi, kata beliau Habib Muhammad bin Thalib bin Muhsin bin Muhammad bin Ja'far al-Atus, insyaallah ruh Rasul di situ hadir karena lagi diceritakan apa sunnah-sunnah beliau. Satu. Yang kedua, bersambung. Barang siapa yang menyangkutkan dirinya kepada Rasulullah, baik itu lewat sholawat, baik itu lewat marhaban al-barjanji, baik itu marhaban debaan, baik itu marhaban syaraful anam, baik itu marhaban sintudurur, baik itu marhaban yang lainnya, itu cara mendekatkan kepada Nabi. Insya Allah hidupnya akan mulia. Kenapa? Bersangkutan dengan orang yang mulia. Sukan di alam mahsyar orang yang tersibuk adalah baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ceritakan kita nangis, malu sama Nabi kalau kita tidak bisa sholawat, kalau kita tidak bersolawat. Suruh Kanjeng Nabi lagi, saya suruh maca sholawat, tapi suruh ngalobakeun maca sholawat. Maaf sholawat. Sehingga ada sebagian ulama, barang siapa yang sudah sampai tingkat baca sholawatnya ke 25.000, pasti dia sering mimpi bersama Rasulullah SAW. Kita malam ini koreksi diri kita, sudah berapa kita baca sholawat kepada baginda Nabi? Dan sebetulnya musibah terbesar itu bukan tsunami yang sudah terjadi. Musibah terbesar itu bukan banjir bandang yang menimpa umat. Musibah terbesar itu bukan lini anu menghancurkan satu daerah. Musibah terbesar itu sanes
angin puyuh memurak-perandakan desa. Tapi musibah yang terbesar itu bagi kita semua adalah sampai hari ini kita belum pernah mimpi bersama Rasulullah SAW. Itu musibah terbesar. Sehingga ya Allah, pertemukan kami semua walau sebentar, walau bertemu dalam mimpi dengan wajah mulia Rasulullah SAW. Cerita kita ngaji. Habib Muhammad cerita Cikaulah. Kiai, saya sudah rindu dengan baginda Muhammad, ingin segera pulang. Ini kan bahasanya tinggi. Jangan begitu Habibana, umat yang ribuan ini menunggu Habibana. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur zaman. Tidak, sudah beberapa kali sudah hadir untuk menjemput. Itu bahasa-bahasa ini kan masih tahun 2021 ya. Ini dalam tahun 2020 berbicara seperti itu. Lah, kaulah tumaros Abah Habib supaya bisa mimpi dengan Rasul bagaimana? Jawabannya tergantung kecintaan kepada Nabi. Soalnya ada ceritanya gimana? Ada santri tidak datang ke kiainya, ijazah supaya bisa bertemu dengan Nabi. Disuruh baca sholawat 1000 sholawat Jibril. Apa itu sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril 1000. Setelah malam, pagi-pagi subuh ditanya oleh gurunya, gimana mimpi? Tidak. Ulangi nanti malam. Ulangi. Mimpi tidak? Tidak. Ulangi. Sekali rukutin dan mimpi baik. Kadang ini kami. Madan. Suruh madan. Pas kebetulan sanguna sapiring sewa, sarindingna sapiring sewa, sambal wadana sapiring. Jadi makan, habiskan. Jadi dahar jeung serinding jeung sambal. Udah sakit begitu. Tapi ucai. Terus saya kabin harus sakit. Parina. Orang spino berasa udah. Harudah. Ngimpi naon sia? Ya Allah Kiai, abdi ngimpi ningali cair herak naon. Rek diinum tapi leungit. Naon sababna maneh ngimpi papanggih jeung cai? Jawabannya memes hari hayang mimpi bigat kana cai. Tuh, tergantung ingatan kita kepada baginda Nabi. Kalau ingatan sedikit, jauh untuk bermimpi dengan Rasulullah. Barangkali Kiai ngomong, kagak isi, jangan tanya saya. Saya lagi cerita. Ya, saya lagi cerita. Mudah-mudahan dia. Kenapa? Dikala kita bermimpi dengan Rasulullah dalam mimpi, itu pasti. Kenapa? Setan tidak bisa menggambarkan baginda Nabi. Kembali kepada kesolehan anak. Jadi diantaranya supaya anak soleh itu jagalah makanan apa yang dimakan. Jangan sampai masuk kepada kategori Al-Quran wa innahu amalun min ghairi shalih. Yang kedua, wa innahu laisa min ahli. Pada waktu Nabi Nuh alaihissalam Kan'an jadi kafir, ya Rabb, kenapa anakku jadi tak beriman kepada Engkau ya Allah? Jawab Allah, wa innahu laisa min, itu bukan ahli keturunan. Apa tuh? Itu adalah
nafsu. Makanya dina kitab Ukutul Nujen, dina kitab Purotul Uyun, kumaha carana nyetak budak timimitina. Ada ilmu. Jadi teu padu encerek bahagia ieu. Samanehna wudu heula, salat sunah heula, Fatihah heula, palak binas heula, atau meureun tahlil heula memang gitu. Lain tahlil, memang seperti itu ajaran Rasulullah. Suwe ujur. Lain masalah suwe, memang pencetakan kader seperti itu. Komo pangende anyar. Ih, atuh kapan hari geus aya ilmu nama. Henteu kitu. Lolobana anu guru sakurus teh kan teu make ilmu. Dina bidang naon bae kalau pakai ilmu itu santai. Makanya dikala ilmu sudah ada, kehidupan pun bahagia. Maka titip ke murang kali anu masih dalam perjalanan thalabul ilmi, bersabar, berjalan dengan baik. Kenapa? Dengan ilmu insya Allah semuanya akan terjadi. Kata Imam Ghazali, illam yakun lahu malun kana al ilmu laka malan, illam yakun laka wajhun kana al ilmu laka wajhun. Itu ya kayak isi salah deh berarti. Lama bener disalahkeun mah berarti itu waras kita ya. Lamun urang dilahirkan ke alam dunia, kata Imam Ghazali, teu boga harta. Urang dilahirkan ke alam dunia, aya nu mawa harta daya. Tanganna ngeupeuh apa mukanya kieu anu lahiran. Sampurna ningal. Oh iya benar. Jadi tak bawa apa-apa. Cari ilmu sebanyak mungkin, karena al ilmu lakama. Engke ilmu nu bakal narik kasugihan. Dengan ilmu dunia bakal nuturkeun. Dan itu kalimat aja. Geuning, nah supaya bahasa geuning. Geuning ka ulama teu nuturkeun, kapan ilmu na teu beunang. Ayo, ngomongna kita. Mahi ceku. Ini kalau yang kedua dia, illam yakun laka wajhun kana ilmu laka wajhan. Barangkali orang dihadirkan ke alam dunia secara batul. Batul mah dihadirkan ke alam dunia teh irungna bangir. Beungeutna bodas kaset. Cara orang Amerika ya, orang mah ke rumah letik irungna pesek hideung letik hirup deui. Karena al ilmu laka wajhan, cari ilmu sebanyak mungkin. Mungkin ilmu nu bakal ngasepanana karti mah ibadah alis karti mah geus ngaji mah di mana sekali selesai. Makanya berarti jawabannya adalah ilmu. Anu zaman jiwari ilmuna geus divalidekeun. Dalam bidang ilmu itu tiga-tiganya harus kumpul kiai. Kiaina nu ngaji, orang tua kan jadi kudu nama-nama. Ayeuna kiaina temenan ngaulangna. Budakna jarang ngaji, kalau tante ngaduku moal jadi. Moal hasil ilmu maksudna teh jadi teh. Itu budakna keyeng, indungna keyeng, tapi kiaina pare budak capek ai. Nah, termasuk di dalamnya. Itu kiaina semangat, budakna semangat, kolotna teh ngaduku. Mual kenyi dari sarua. Tilu-tiluan anak kudu sama-sama mendukung.
Saur guru kaula almarhum Kiai Haji udah disebut karena Allah yarham Kiai Haji Afifuddin Bustami Munjul sok tentang hari ngomong. Hadirin semuanya yang hadir, dikala kalian punya anak dipesantrenkan kepada satu pesantren, tapi kalian tidak cinta kepada alimnya, kepada ulamanya, selamanya anaknya tak pernah menjadikan alim. Tapi lamun sabarina cinta resep ke kiai bahasa urang, resep ke ustad senang dalam seni itu kepada akhlaknya, kepada ilmunya, pasti anaknya bakal aya jadi alim. Lamun teu anakna incuna, lamun teu incuna buyutna, lamun teu buyutna janggaware, lamun teu janggaware belah tumpang galang geus aja kadinya bae. Udah gak bisa ditambahan deui. Jadi pasti aya anu ngarti di dalam bidang keagamaan. Kenapa? Abahnya dulu cinta kepada ulama. Cuma cinta modal. Makanya jadi kiai kudu sabar dan sabar. Kita kalimatnya sampai 3 kali kiai. Jadi kudu sabar ya. Nu ngomong akan belajar sabar. Kalau sudah sabarnya pol, Allah memberikan min haitsu la tasib fi kulli makan. Akan memberikan satu rizki yang tidak sangka-sangka dari semua arah. Kenapa? Dengan kesabarannya. Urang lamun keur aya kasusah kariweuh kabingung, kacana kali itu ka Kanjeng Nabi. Kan Haji lamun datang kayak di tempat tuh tek pengajian disambut ujal maloba itu cerik sebetulnya. Kenapa? Disambut dengan baik, setelah disambut dengan baik, didudukan dengan baik, setelah didudukan dengan baik, diberi teh, botol, aqua, diberi roti, diberi jeruk, cerik kurang dikaikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rek mangkat dakwah katoi, encan anjok, bis diberi dogan komunikasi. Ari urang diiring-iring, jika kieu, kapan gitu? Kanjeng Nabi manusia termulia, rek dakwah berek kaji dibahadaikan sampai huntuna potong berdarah. Itu perjuangannya bisa bekadinya urang. Masya Allah, nangis sudah. Maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tinggal terus gitu. Jadi perjalanannya sangat jauh kalau bercerita. Itu encan sabar. Guys, mudah-mudahan anu terakhir kangge sahibal hajat Bapak Nasuhi sareng Teh Amanah didik anak dengan baik supaya menjadikan anak yang soleh, supaya nyambung setelah wafatnya, mendoakan kepada ibu bapaknya. Dan tak mungkin anak bisa berdoa kalau tidak diberikan pelajaran agama. Berarti kesolehan anak tergantung kependidikan daripada orang tuanya. Dikala tidak bisa mendidik, serahkan kepada orang yang bisa mendidiknya. Tergantung pendidikan kesolehan anak. Maka nyambungnya amalia kepada orang tua karena terbatas umur, paling 60, 70 sudah wafat, yang akan menyambungkan amalia baik kepada abahnya adalah anak yang soleh. Sehingga baginda Nabi bersabda, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin zariyatin
Pertama, yang akan bocor ke alam kubur mujantan sempurna adalah amal jariah, sedekah jariah, sedekah yang berjalan. Di antaranya sedekah jariah, orang yang beramal kepada masjid, musola, majelis taklim, selagi itu tempat pakai ibadah, ngocor kalau bersangkutan. Atau pernah membuat sumurnya airnya diambil oleh orang banyak, selagi sumur masih alan cairna kujelmi, ngocor ganjaran ka jelma nu nyieun sumur. Atau jalma nyieun wahangan ka sawah tadi itu, gara-gara aya wahangan cairna jadi jalan sawah na paranen, dipikeun ka jelmi-jelmi nu aribadah kada haranana, jalma nu nyieun wahangan ngocor pahalana ka jalma nu geus maot. Itu diantaris. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Ilmunya itu banyak itu. Gambarannya banyak. Dari mulai alif, ba, ta, sa itu jadi menjadikan lafaz bismillahirrahmanirrahim, jadi paham kepada Fatihah. Fatihahnya dalam sholat, doanya dalam sholat, itu ngocor ilmuna, ngocor pahalana kajalma nu ngajarkeunana. Walaupun nu ngajarna tos teu aya di alam barzakh. Banyak gambarnya. Yang ketiga adalah waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapaknya. Maka bapak ibu yang ada, tergantung kita pada waktu di dunia. Jangan memberikan nasab yang tidak baik kepada anak sehingga nanti anak akan seperti orang tuanya. Gambarannya, orang tua ngurus anak sampai 12 kaurus KB, dimulai letik sampai rumah tangga KB kaurus. Tapi anak nu 12 bisa ngurus kakolot anu 2. Makanya punten di mana kolot tidak mengurus dengan baik, doakan dengan baik, ulah karage ngurus setahun, ini gering bagi apa yang awak disalah. Urang mabareto kergering saeutik bae langsung diparios, pamerikeun obat, lamun jadi awak diurut ka tukang urut, nah bagian kolot gering diantep baik ya ini yang salah. Yang lebih lucu lagi, orang lagi sakaratil maut, anaknya ditelepon di Jakarta. Halo, nih abahmu lagi sakaratil maut. Ya terus aku udah baik-baik dia waktu nama. Layar pulang aja. Sampai diberitahu sudah wafat, coba pulang di kubur ya, atau di rumah aja. Jangan mewariskan sifat seperti itu. Ini adalah warisan masa dari. Suatu saat kau nanti sudah tua, anakmu sudah besar-besar, kamu dalam sakaratil maut, anak-anak anu tadi digambarkan kuno jantan anjeunna bakal terjadi kepadanya. Jadi ulah sok nyontohan goreng kan jadi anak sok nurutan walaupun henteu diomongkeun. Makanya gambaranna kiai geus urang baik rajin kamu sholat berjamaah, terus akarekan ke anak bakal nuturkeun sakumaha perilaku nu janten kolotna. Berarti nuduhkeun bilhal secara tingkah. Kenurutan atau omongan diajak. Mudah-mudahan sekali lagi ananda dan dijadikan oleh Allah orang yang saleh, sehingga nyambung nanti kepada ibu bapaknya pahalanya setelah tidak ada. Sekaligus jangan anak sohibal hajat saja, anak kita, putra putri kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada subur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu Nabi. Segitu ya. Doa.
disambungkan karena doa. Ieu doa khusus kangge Sayyidah Hajat Putra Putra Muda Maula Adlin Imam Al-Muttaqin biidznillah idin Allah Subhanahu wa taala. Coba sejenak berdiam dulu, baca amin dalam hati. Kita belajar khusyuk di hadapan Allah lewat doa. Barangkali tidak bisa khusyuk dengan adanya sahabat kita, diamkan matanya, cukup dalam hati ada Allah dan mohon kepada Allah. Karena jika ada satu tempat berkumpulnya orang iman dan Islam, barangkali ada 40, di situ ada wali satu. Dengan wali satu itulah doa kita akan dijawab, bukan dengan doanya Kang Haji, insya Allah dengan aminnya semuanya dijawab akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana taqarrabna ilaika bitilawati kalamikal karim lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim an taj'alana wa talamidana wa dhurriyyatina minal ulama'il 'amilin imamin muttaqin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim an tu'izza dinal Islam an tu'izza dinal Islam an tu'izza dinal Islam wal muslimin wa tudillal kafirin wal musyrikin. Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu anna hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan 'amatan ya rabbal alamin.
العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.